Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, walaupun cuacanya mendung ya dan membuat mager, tapi Ibu harap kalian tidak mager ya. Ibu harap kalian sudah mandi, sudah cantik, sudah bersih, sudah ganteng ya, dan juga sudah sarapan sehingga pagi ini belajar dengan semangat ya. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi materi IPS kita. Silakan buka buku kamu halaman 48. Kita hari ini akan mempelajari tentang manfaat interaksi manusia dengan lingkungan terhadap masyarakat. Interaksi manusia sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya pun sudah, bahwa interaksi manusia itu adalah suatu hubungan timbal balik atau komunikasi antara individu dan individu, kemudian individu dengan masyarakat, dengan kelompok, ya, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, untuk hari ini di buku kamu halaman 48, manfaat interaksi manusia dengan lingkungan terhadap masyarakat. Di sana ada sebuah cerita di mana tentang pengalaman seorang yang bernama Pak Ahmad dan juga jus sehatnya. Nah, di dalam cerita ini jika kamu membacanya ya dengan baik, maka kamu ada mendapatkan 3 jenis interaksi di sini. Yang pertama adalah interaksi manusia, kemudian interaksi manusia dengan lingkungan, dan interaksi manusia dengan masyarakat. Nah, kalau kita lihat apa yang sedang dipaparkan di sini memberitahukan kita bahwa Pak Ahmad ini seorang pengusaha jus sehat, ya. Berarti untuk membuat atau memperoleh jus sehat, maka dia akan berinteraksi dengan para petani. Nah, petani di sini adalah petani lokal, di mana petani lokal ini adalah petani yang menerapkan sistem pertanian yang organik. Artinya sistem pertanian ini tidak mencemari lingkungan, ya, yang berarti apa yang dilakukan oleh petani ini secara organik, berarti dia tidak menggunakan pupuk kimia, tapi dia menggunakan pupuk alami, ya, tidak menggunakan pupuk buatan. Namanya juga organik, berarti bahannya alami. Nah, dari apa yang dilakukan oleh petani-petani lokal ini, ya, terhadap lingkungan atau terhadap lahan pertaniannya, itu merupakan interaksi manusia dengan lingkungan. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Pak Ahmad tadi untuk mempromosikan, untuk menjualkan atau mendagangkan jus sehatnya ini, dia harus berinteraksi dengan pelaku-pelaku ekonomi, ya, atau pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, yaitu distributor dan juga konsumen. Kalau kita lihat si Pak Ahmad ini berinteraksi dengan distributor dalam menyalurkan apa yang telah diproduksi atau apa yang dibuat oleh Pak Ahmad tadi, ya, produknya disalurkan oleh distributor dan dibeli oleh konsumen. Nah, ini merupakan interaksi manusia dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ahmad ini itu membuka lahan pekerjaan untuk orang-orang yang ada di sekitar sana yang memerlukan pekerjaan. Jadi apa yang diinginkan atau apa yang dicapai oleh Pak Ahmad ini, ya, menunjukkan bahwa kalau kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita dan juga lingkungan, maka kita akan mencapai tujuan yang sama, ya. Arti dari interaksi manusia itu kan artinya komunikasi jelas kita mempunyai tujuan yang sama. Kalau komunikasinya berbeda, otomatis
berarti nggak nyambung ya pemahamannya. Tapi apa yang diinginkan oleh Pak Ahmad ini tersalurkan atau dibantu oleh orang-orang di sekitar dia ya. Nah, itulah kenapa di sini diangkat sebuah cerita ini biar kita lebih memahami bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apa yang disampaikan di sini dan apa yang sudah Ibu jelaskan ke kalian ini adalah menunjukkan interaksi manusia ya dengan lingkungan terhadap masyarakat. Seperti yang tadi, berarti ada 3 interaksi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian manfaat yang diperoleh ya sudah jelas ya. Manfaat interaksi ini itu pun antara manusia dan juga lingkungan ya. Jadi ada 2 juga manfaatnya. Yang pertama adalah terjalinnya komunikasi yang baik dan lancar ya. Karena kalau kita tidak berinteraksi dengan orang lain, maka orang lain tidak tahu apa sih tujuan kita, kan? Apa sih sebenarnya yang ingin kita capai? Orang tidak akan pernah tahu. Tapi dengan adanya kita berinteraksi inilah, maka kita bisa menyampaikan apa sih sebenarnya tujuan saya. Ya, seperti Pak Ahmad tadi, dia tujuannya adalah ingin mempromosikan ataupun menyalurkan idenya dalam membuat jus sehat. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah dengan adanya interaksi ini si petani melakukan kegiatan ataupun berinteraksi dengan lingkungan. Nah, lingkungan pun tidak rusak oleh petani lokal karena dia menggunakan sistem pertanian secara organik ya, artinya dia menggunakan bahan-bahan alami. Nah, apa yang dipaparkan ini menunjukkan bahwa manfaatnya tadi adalah kalau kita berinteraksi dengan lingkungan ya, maka akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Kalau kita berinteraksi dengan lingkungan dengan cara yang baik, alami, maka hasil yang diperoleh juga akan baik dan juga segar dan benar-benar hasil yang memuaskan ya. Si petani puas dengan apa yang dia pekerjakan dengan tidak mencemari lingkungan ya, dan si produsen pun merasa puas karena hasil dari petani-petani ini menghasilkan olahan yang justru lebih sehat dan lebih higienis dan juga yang pasti lebih bersih ya. Serta juga manfaat dari interaksinya juga adalah dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ahmad ini, akhirnya dia bisa memperkerjakan atau memberikan lowongan pekerjaan untuk orang lain ya. Nah, itulah manfaat interaksi manusia dengan lingkungan dalam masyarakat ya. Bu harap kalian mengerti ya dari apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kalian lihat, kalian baca di buku kamu di halaman 48 dan 49. Dan apa yang sudah kita bahas kalian catat di buku catatan kamu ya. Dan untuk latihan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal halaman 52 soal nomor 1. Silakan kamu kerjakan kira-kira apa manfaatnya, kemudian apa sih dampak ataupun yang harus dilakukan terhadap lingkungan jika kita melakukan kegiatan seperti gambar yang ada di buku kamu halaman 52 nomor 1. Silakan dikerjakan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita hari ini untuk materi IPS. Ibu harap kalian benar-benar bisa memahaminya ya tentang apa yang kita bahas hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan yang terutama adalah selalu menggunakan masker dan juga selalu mencuci tangan dan jaga jarak dengan orang di sekitar kamu dari kerumunan orang banyak. Sampai di sini dan kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.